Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahman Suwardi. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dari mata kuliah penulisan karya ilmiah, yaitu dengan judul perancangan dan implementasi IoT untuk monitoring kualitas udara dengan aplikasi mobile. Ada pertanyaan nih dulu. Mengapa monitoring kualitas udara penting? Polusi udara terus meningkat akibat aktivitas industri, kendaraan, dan pembakaran bahan kimia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan batas aman untuk CO2 dan gas berbahaya lainnya demi kesehatan manusia. Monitoring kualitas udara secara real time membantu mencegah risiko kesehatan serius seperti masalah pernapasan dan kardiovaskular, serta meningkatkan kesadaran lingkungan. Lalu kita akan membahas sensor yang saya gunakan. Sensor utamanya yaitu sensor DHT22 dan sensor gas MQ135. Sensor DHT22 itu digunakan sebagai sensor suhu dan kelembapan. Sensor DHT22 memberikan pengukuran suhu dan kelembapan yang akurat, data penting untuk mengkorelasikan kondisi ruangan dengan kualitas udara. Sedangkan untuk sensor gas MQ135 yaitu sebagai deteksi gas berbahaya adalah sensor gas multifungsi yang mendeteksi NH3, CO2, benzena, asap, dan berbagai gas berbahaya lainnya. Sensor ini memerlukan waktu pemanasan awal sekitar 20 detik untuk hasil yang optimal. Lanjut, di sini ada arsitektur sistem IoT monitoring kualitas udara yang dimana itu DHT sensor mendeteksi suhu atau suhu sekitar, dan juga ada mobile application yang dimana untuk monitoring seluruh data yang masuk ke perangkat atau yang dikirimkan melalui website. Dan itu juga berlaku untuk sensor gas MQ135 yang dimana dia mengukur takaran dari udara dan gas-gas yang beracun. Dan juga di sini pastinya kita menggunakan IoT server dan juga microcontroller yaitu ESP32 sebagai chipnya. Lanjutnya implementasi hardware dan koneksi sensor. Sensor MQ135 dihubungkan ke pin analog microcontroller untuk pembacaan nilai continue. Sensor DHT22 terhubung ke pin digital memanfaatkan protokol komunikasi serial. Selanjutnya microcontroller diberi daya sesuai spesifikasi sensor 3,3 volt atau 5 volt. Dan juga harus diingat untuk ESP32 itu tidak bisa langsung mensuplai daya langsung ke perangkat-perangkat yang bakalan terhubung seperti DHT22 dan juga MQ135. Dan seperti kita tahu, ESP32 ini harus ditambahkan daya tambahan. Dan juga ESP32 ini juga akan melakukan pembacaan data sensor, yaitu dan juga koneksi WiFi dan pengiriman data ke plafon IoT. Lalu untuk pengembangan aplikasi mobilenya yaitu tampilan real time, yaitu kita akan menampilkan menampilkan grafik suhu, kelembapan, dan level gas berbahaya secara instan atau secara tampilan live. Notifikasi cerdas menerima peringatan otomatis jika kualitas udara melewati batas aman, misalnya CO2 di atas 1000 ppm. Aksesibilitas tinggi yang dimana desain user friendly harus memungkinkan akses data dari mana saja melalui koneksi internet. Integrasi IoT terhubung dengan platform IoT untuk visualisasi data yang lebih mendalam dan analisis trendy. Lalu ada studi kasus yang dimana monitoring kualitas udara di ruang kantor. Dalam studi kasus di ruang kantor, sistem ini memantau level CO2 dan kelembapan selama jam kerja. Data yang terkumpul menunjukkan fluktuasi signifikan yang berkorelasi dengan aktivitas dan jumlah penghuni ruangan. Notifikasi otomatis memberikan informasi penting kepada karyawan untuk mengambil tindakan pencegahan seperti membuka jendela untuk ventilasi atau beristirahat sejenak, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Lalu itu ada keunggulan sistem ini dibandingkan metode tradisional, yang dimana monitoringnya disediakan secara real time dan bisa juga melakukan remote, yang dimana data kualitas udaranya akan diakses kapan saja dan dimana saja tanpa perlu pengukuran manual. Biaya efisien, penggunaan sensor MQ135 dan DHT22 menjaga biaya komponen tetap rendah dan terjangkau, yang dimana harga dari MQ135 dan DHT22 cukup terjangkau.
modular dan scalable. Desain sistem yang fleksibel memungkinkan adaptasi untuk berbagai kebutuhan baik indoor maupun outdoor. Dan juga di sini ada juga tantangan dan solusi dalam implementasi, yang dimana kalibrasi sensor MQ135. Memastikan sensor MQ135 memberikan data yang akurat sesuai dengan karakteristik lingkungan lokal merupakan tantangan. Solusi melibatkan kalibrasi periodik dan penggunaan data baseline yang tepat, yang dimana kita harus mendatangi lokasi dari sensor MQ tersebut untuk memastikan akurasinya bisa lebih akurat lagi. Yang kedua ada kestabilan koneksi IoT. Menjaga koneksi internet dan stabilitas transfer data ke platform IoT sangat krusial. Penggunaan modul Wi-Fi yang handal dan mekanisme reconnect otomatis dapat membantu penggunaan gangguan sinyal agar tidak terganggu pada saat ingin mengirimkan data secara real time. Pengembangan aplikasi responsif. Membangun aplikasi mobile yang responsif, intuitif, dan mudah digunakan memerlukan desain UI atau UX yang matang serta penggunaan intensif. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan dan aksi selanjutnya, yang dimana sistem IoT dengan sensor DHT22 dan MQ135 terbukti efektif untuk monitoring kualitas udara secara real time. Aplikasi mobile yang menyertainya menjadi jembatan penting untuk meningkatkan kesadaran dan respon pengguna terhadap kondisi polusi. Sebagai langkah selanjutnya, kami merekomendasikan pengembangan lebih lanjut seperti integrasi kerjasama buatan atau AI untuk memperbaiki kualitas udara yang lebih akurat serta otomasi sistem ventilasi berdasarkan data yang diterima, agar data yang tidak diterima itu langsung diterima mentah-mentah, jadi bisa disaring lebih lanjut. Dan kata-kata terakhir sebelum penutupan, mari bersama ciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan teknologi pintar. Saya Bayu Rahman Suardi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.